Oke Bapak, sebelumnya perkenalkan Tiang Raini Widiantari selaku murid dari SMKTI Balik Global Kelungkung ingin melakukan wawancara secara formal kepada Bapak. Tapi sebelum itu, Tiang izin nanya nama Bapak serta jabatan Bapak di kantor KPU. Oke, terima kasih adik dari siswa SMKTI ya yang sudah hadir hari ini berkesempatan ke kantor kami KPU Kabupaten Kelungkung yang tepatnya beralamat di Bypass Gusti Ngurah Rai di Bypass Ide Bagus Mantre ya. Yang hari ini yang sangat hari yang baik sekali. Perkenalkan sebelumnya Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan, salam Mahatama Jaya. Perkenalkan, nama saya Iketut Sudiana, kebetulan memangku jabatan Ketua KPU Kabupaten Kelungkung periode 2024-2029. Pada kesempatan ini kami menerima adik-adik terkait dengan kegiatan kami di KPU Kabupaten Kelungkung seperti itu. Nah, mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun sehingga pertemuan ini menjadi lancar, hikmat dan menemukan sesuatu hal yang apa yang adik-adik inginkan dan kita juga bersama inginkan seperti itu. Silakan. Iya. Jadi untuk wawancara ini ada beberapa pertanyaan yang kita utarakan. Siap. Yang pertama, bagaimana strategi komprehensif KPU dalam memitigasi dampak polarisasi politik guna menjaga stabilitas nasional serta memastikan prinsip pemilu yang jujur dan adil tetap terjaga? Terima kasih adik. Nah, hari ini ya adik biar tahu dan termasuk juga masyarakat Kelungkung pada khususnya dan Indonesia pada umumnya bahwa KPU menegakkan prinsip transparansi ya, artinya transparan dari segi kegiatan-kegiatan kita yang setiap tahun ya, dari segi pengelolaan keuangan juga kita transparan. Yang kalau dari segi tahapan yang kita laksanakan dalam pemilu kemarin yaitu pemilu tahun 2024 yang pada awalnya kita mulai dari pendaftaran peserta ya. Pendaftaran peserta tersebut mulai dari pendaftaran peserta yang namanya peserta legislatif ya, partai politik yang pertama. Partai politik itu kita verifikasi dulu keanggotaannya. Yang kedua itu pendaftaran peserta daripada partai politik itu sendiri mendaftarkan para calonnya, calon legislatifnya. Itu yang tugas kami di kabupaten kota, bahwa tingkat kabupaten kota itu sendiri. Untuk di tingkat provinsi ya di tingkat KPUD tingkat provinsi. Sehingga para pendaftaran peserta kita transparan, kita buka kepada publik lewat media sosial juga terkait dengan peserta tersebut, artinya orang-orang yang mendaftar sebagai calon legislatif. Hal itu nanti datanya dibuka ke publik sehingga ada tanggapan dari masyarakat bahwa apa-apa saja mungkin yang belum dilengkapi, apakah mereka bermasalah di masyarakat terkait dengan status, ijazah dan lain-lainnya yang menjadi persyaratan dari seorang sebagai peserta dari partai politik tersebut sebagai peserta calon legislatif seperti itu. Hingga nanti pada saat setelah tahapan penetapan calon peserta tersebut kita juga unggah di medsos kita, di website kita di Kabupaten Kelungkung, dan masyarakat berhak menilai sebelum ditetapkan sebagai data calon tetap DCT namanya. Setelah itu di dalam proses dalam kampanye misalnya nanti kampanye mereka juga kita sesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Hingga dalam kampanye itu mentaati aturan kampanye itu sendiri. Dan yang mungkin setelah kampanye kita akan melaksanakan kegiatan yang namanya pemungutan suara ya. Dalam pemungutan suara tersebut kita juga transparansi ya, di KPU Kabupaten Kelungkung dan KPU RI ya yang menaungi kita
sesuai proses pelaksanaan tersebut secara teknis. Pelaksanaan dari kampanye pemungutan suara itu kita diatur oleh juknis tersendiri, sehingga keterlibatan dalam perekrutan, mulai dari perekrutan tingkat ad hoc PPK di masing-masing kecamatan, yang kedua dari TPS di masing-masing desa dan kelurahan, itu yang terakhir ada sebelum hal tersebut berkegiatan ataupun bekerja, ada Pantarli. Di sana dalam pemutakhiran data pemilih itu di setiap TPS itu kita laksanakan pemutakhiran data pemilih di masing-masing TPS. Baru setelah pemungutan suara baru ada KPPS bekerja maksimal, sehingga semua hal tersebut adalah berasal dari masyarakat setempat, sehingga transparansi kegiatan pemilihan ataupun pemilu dan pemilihan tersebut kita bisa laksanakan sesuai dengan prinsip jujur, prinsip keadilan, dan prinsip dari pemilu itu sendiri yang namanya berdedikasi ya. Intinya mereka sudah benar-benar kita pilih dengan baik, sehingga tidak akan menghilangkan hak suara dari pemilih itu sendiri. Sehingga dalam rekapitulasi pemungutan suara setelah dilaksanakan pemungutan suara tersebut, rekapitulasi dilaksanakan oleh KPPS secara berjenjang, dan ada sistemnya namanya Sirekap. Kita pantau dari sistem Sirekap tersebut secara IT ya. Dari awal sudah kita ketahui bahwa di dalam perolehan suara tersebut ada kekeliruan, sehingga masing-masing partai politik yang menempatkan saksinya di TPS tersebut dan data yang kita rekap, yang kita kerjakan atau kita buat itu biar balance, biar sama. Artinya ketika ada ketimpangan berarti ada kekeliruan di sana, sehingga diketahuilah kita di tengah polarisasi masyarakat secara umum ya, kita sudah menyampaikan bahwa kita transparan, tidak ada kita main serong sana sini, atau kita tidak akan memihak salah satu dari peserta, karena kita perlakuan kita sama kepada semua partai politik sendiri. Sistem berlapis itu seperti pengawasan internal kita, di dalam kita itu kan tetap kita awasi KPPS kita ya, dalam setiap mengerjakan sebuah pekerjaan yang namanya pemilu dan pemilihan atau pilkada kemarin, kita selalu mengawasi apakah mereka ada curang atau seperti apa. Dan sampai hari ini kita di Kelungkung nihil dari sebuah pelanggaran, tidak sampai kita ke MK, tidak ada PSU. Itulah yang kita buktikan setiap kerja-kerja kita dalam pemilihan tersebut baik ya, kategorinya baik, dan setengah ya hasilnya diterima baik oleh partai politik, oleh masyarakat, dan oleh kita semua seperti itu. Nah, di dalam sistem kepemiluan tersebut juga kita di dalam penggunaan keuangan kita juga diaudit oleh audit internal kita, termasuk juga audit BPK, sehingga sampai hari ini mudah-mudahan tidak ada ya, dan tidak ditemukan adanya pelanggaran terkait dengan penggunaan keuangan negara atau penggunaan keuangan daerah yang kita laksanakan, yang kita gunakan di KPU Kabupaten Kelungkung. Hari ini clear kita, dan KPU Kabupaten Kelungkung dan KPU seprovinsi Bali tidak ada temuan-temuan terkait sampai dengan permasalahan ke masalah hukum. Seperti itu adik-adik, kita tetap menjaga kita independen kita, dan menjaga integritas kita sebagai penyelenggara pemilu seperti itu. Mungkin adik-adik sudah mengetahui di Kelungkung ini seperti apa kegiatan pemilu kita, pilkada kita sudah berjalan damai, aman, dan lancar. Terima kasih adik. Yeah. Apa strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih khusus dari kalangan muda? Terima kasih adik. Di kalangan muda ya, khususnya pemilih pemula, yang mungkin ya divisi kami yang namanya divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan
SDN itu. Kami di KPU dari Lungkung telah sebelumnya pada saat hajatan pemilu dan pilkada melaksanakan kegiatan namanya sosialisasi baik ke sekolah-sekolah ya, khususnya di SMA SMK, dan kemarin ada di tingkat perguruan tinggi ya, di tempat lanjutan dari SMA tersebut di khususnya UPR Lungkung, terkait dengan pemilih itu seperti apa sih hak dan kewajibannya, sehingga adalah pemilih adalah berhak menggunakan hak pilihnya di tempat yang sudah disediakan oleh panitia pemilihan umum, sehingga timbul kesadaran dari masing-masing individu pemilih untuk melaksanakan haknya tersebut, sehingga tidak akan terjadi golput, karena satu suara menentukan nasib masa depan bangsa. Kami khususnya di Kabupaten Kelungkung, setelah selesainya pemilu kemarin, hajatan pemilu dan pilkada, pemilu dan pemilihan tersebut, kami tetap selalu melaksanakan sosialisasi ke masing-masing sekolah. Yang pertama di tahun 2025 kami melaksanakan kegiatan sosialisasi ke SMA SMK yang ada di wilayah Kelungkung. Kami jangkau semua, sehingga dari pertama yang kami kenalkan adalah dari pemilihan ketua OSIS. Di sana adalah proses pemilu di sana, dari pencalonan, dari mungkin kampanye, penyampaian visi dan misi, dan dari sistem pemilihannya. Sehingga dari sana adik-adik siswa khususnya SMA SMK bisa mengetahui bahwa oh inilah proses pemilu itu sendiri. Jadi kami melaksanakan proses tersebut di instansi kami yang namanya sekolah, sehingga di sana ada transparansi dari panitia pemilihan tersebut, tidak adanya berita hoax yang disebar dari masing-masing kandidat OSIS kan seperti itu, sehingga pemilihan OSIS bisa menyerupai pemilu itu sendiri. Dan sampai hari ini kami melaksanakan kegiatan itu di tingkat SMP, karena kami yakinlah dari tingkat pemula kami sudah sasar di 2 kecamatan tingkat SMP. 5 SMP ada di Kecamatan Majalaka sudah kami sasar, dan hari ini ada 4 SMP di Kecamatan Kelungkung sudah kami sasar, dan kami akan kembangkan di dalam tahun 2026 ini semua SMP yang ada di Kabupaten Kelungkung. Nah, khususnya karena kami mengkhususkan nanti dari tahun 2029 pemilu itu digelar, mereka adik-adik anak-anak kami sudah mempunyai hak pilih yang sudah berumur 17 tahun ke atas. Gitu deh. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana KPU menangani pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh partai politik atau kandidat? Ya, makasih adik. Kalau pelanggaran kampanye ya, kita tugasnya adalah Bawaslu itu sendiri untuk mengawasi pelaksanaan kampanye itu sendiri. Ketika Bawaslu menemukan sebuah pelanggaran di dalam peserta pemilu melaksanakan kampanye itu sendiri, Bawaslu akan melakukan ataupun membuat rekomendasi kepada kita di KPU bahwa direkomendasikan bahwa ada pelanggaran kampanye di dalam sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh salah satu peserta pemilu, dan rekomendasi tersebut nanti akan diteruskan namanya ketika menemui sebuah alat bukti yang lengkap dan cukup, mereka akan bawa ke Gakumdu namanya. Di sana ada sebuah badan ya, Gakumdu itu sendiri, penegak dan pengawas pemilu itu sendiri mempunyai kewenangan di sana penuh. Kami di KPU secara administrasi ya, secara administratif hanya bisa melaksanakan ketika ada rekomendasi dan keputusan dari Gakumdu itu sendiri, baru kami bisa laksanakan yang namanya pelanggaran itu
bisa kami tindak dengan administratif, misalnya pembatalan sebuah partai politik untuk mengikuti kampanye atau yang lain-lain seperti itu. Ini KPU secara administratif kami yang punya kewenangan itu sendiri. Jadi, ya. Dan Bawaslu itu sendiri mempunyai kewenangan penuh untuk menindaklanjuti ketika ditemukan bukti yang cukup, saksi dan alat bukti, dan bisa disidangkan lewat pengadilan seperti itu. Di Gakumdu itu ada dari unsur Bawaslu, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Di sana akan direkomendasikan bahwa pelanggar itu termasuk pelanggaran apa, administratif ataupun pelanggaran pidana. Karena di sana setelah diputuskan oleh Gakumdu, barulah kami setelah rekomendasi itu diterbitkan, baru kami bisa menindaklanjuti bahwa sebuah peserta pemilu itu melaksanakan, dikategorikan melaksanakan pelanggaran ataupun tidak seperti itu. Baik, selanjutnya apa evaluasi terbesar KPU dari pemilu sebelumnya dan bagaimana perbaikannya diterapkan di pemilu berikutnya? Di dalam evaluasi kita melihat pemilu 5 tahun yang lalu 2019 ya. Apa-apa yang kurang pada saat itu kita sempurnakan. Misalnya di dalam mempersiapkan logistik yang pertama. Dalam persiapan logistik itu kita hitung ulang berapa TPS kita yang sesuai dengan undang-undang. Berapa TPS yang ada di Kabupaten Kelungkung. Berapa personil yang harus kita siapkan. Termasuk berapa kertas suara yang harus kita persiapkan dengan margin kelebihannya 2% tersebut. Sehingga pada saat persiapan tersebut, bagaimana kita mempersiapkan orang SDM pada saat melipat, berapa waktu yang kita perlukan, sehingga menjelang hari H semua proses logistik tersebut sudah bisa clear. Artinya tidak ada yang namanya kekurangan logistik pada saat hari pemungutan suara tersebut. Mulai dari kita mempersiapkan logistik kita dicetak di mana, kita evaluasi ke sana, kita lihat benarkah sudah dicetak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, berapa jumlahnya, berapa ada yang rusak ataupun tidak. Pada saat kita sortir, kita secepatnya meminta kembali ketika ada rusak kepada penyedia. Itu kita laksanakan. Setelah kita sortir lipat, kita pastikan kembali bahwa tidak ada tertukar dan terdapil, sehingga PPS kami libatkan di sana. PPS kami libat di sana karena PPS itu tahu berapa jumlah TPS-nya, berapa jumlah suaranya atau kertas suaranya yang diperlukan dalam setiap TPS, berapa jumlah pemilihnya, mereka yang tahu. Kita menyediakan hal tersebut. Setelah masuk dalam kotak masing-masing, di masing-masing TPS, kita baru segel untuk menjamin keamanannya. Setelah itu pada saat di PPS membawa logistik itu ke TPS masing-masing, kita evaluasi terus, kita pantau terus apa yang kurang, apa yang mungkin belum tersedia, kita selalu pantau sehingga pelaksanaan itu bisa lancar. Dan selama ini koordinasi kita di setiap perjenjang dari KPU, kabupaten kota, PPK tingkat kecamatan, PPK ke PPS, PPS ke KPPS itu sangat-sangat baik, sehingga tidak ada yang namanya segala permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Adapun hal tersebut tidak terlepas dari evaluasi kita pada saat pemilu-pemilu sebelumnya.
apa yang menjadi kekurangan, dan tim kita di sini KPU dan Klungkung sangat siap terkait dengan kegiatan tersebut. Tidak. Jadi pertanyaan selanjutnya sekaligus terakhir, yaitu apa upaya KPU dalam membangun kepercayaan publik terhadap hasil pemilu di era digital saat ini? Nah, inilah kita berperan dengan era digital ya sekarang ya. Digital termasuk ya kaum insight juga ya di sana ya. Kita sosialisasi lewat media sosial. Kita melaksanakan sosialisasi ke kampus-kampus, ke SMA, ke masyarakat, ke sekolah-sekolah juga. Kita selalu upload di media sosial KPU Klungkung, di website KPU dan Klungkung kita selalu upload. Kita juga punya program namanya JDH untuk mengetahui data-data dari kepemiluan itu sendiri. Silakan klik JDH. Ada juga kita punya program yang melayani data pemilih maksimal 30 menit. Data apapun yang terkait dengan pemiluan bisa diakses di kita, datang ke KPU dan Klungkung ataupun lewat website kita, sehingga data-data dari pemilihan, data pemilu yang dilaksanakan oleh KPU dan Klungkung bisa diakses oleh masyarakat umum lewat IT. Tidak langsung ke KPU dan Klungkung juga boleh, dilihat di website kami juga silakan, sehingga dari proses awal sampai akhir sampai dilantiknya Dewan kita, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung, dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Klungkung, proses tersebut kita sudah unggah di website kita, sehingga masyarakat Klungkung tahu apa-apa kegiatan KPU dan Klungkung, termasuk hari ini kegiatan kita, sosialisasi, pendidikan pemilih, dan lain-lain, kita selalu unggah di website kita, di media sosial kita, TikTok, KPU dan Klungkung, Facebook, dan Twitter. Itu ada di kita di sana, kegiatan kita di non tahapan. Kita di non tahapan ini melaksanakan 3 program kita yang luar biasa. Yang pertama adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, namanya PDPB. Kita memastikan data pemilih setelah pemilu itu digelar dalam keadaan baik, tidak ada pemilih tercecer, sehingga setiap triwulan kita melaksanakan pleno terkait dengan keberadaan pemilih kita yang khususnya di Kabupaten Klungkung. Ada pengembangan pemilih, penambahan pemilih, pengurangan pemilih. Yang pengurangan adalah kematian, yaitu perpindahan penduduk dari Klungkung ke daerah lain di luar Kabupaten Klungkung. Itu pengurangan dari jumlah pemilih. Penambahan jumlah pemilih yaitu ada masuk pemilih pemula. Pemilih pemula dari yang pertama mungkin dari adik-adik dari usia 17 tahun ke atas sudah masuk dalam pemilih pemula. Yang kedua dari pensiunan TNI Polri, sehingga mereka pada saat aktif sebagai TNI Polri hak pilihnya sementara tidak bisa digunakan, alias dicabut. Dan setelah selesai ada purna tugas di TNI Polri, dia bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu yang akan datang. Kita selalu expose di medsos. Silahkan kunjungi website kami KPU dan Klungkung. Silahkan kunjungi di sana apa-apa saja kegiatan-kegiatan kami yang sudah kami laksanakan. Itu adik, dan mudah-mudahan kegiatan KPU dan Klungkung ini bisa adik-adik pahami, bisa dimengerti, bisa disebarluaskan kepada masyarakat luas, khususnya di Klungkung. Kami di Kabupaten Klungkung tetap bekerja, tidak akan pernah diam untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Sehingga parmas kita di dalam pemilu dari target kita kemarin ya, kita sudah lebih dari target ya, 84,75%. Walaupun pilkada ada penurunan karena situasi dan kondisi yang tercakup di dalamnya. Nah, mudah-mudahan hal-hal ini ya bisa disampaikan kembali kepada masyarakat, khususnya adik-adik generasi muda yang akan menggunakan hak pilihnya pemula di tahun 2029 ini, bisa menggunakan hak pilih tersebut dengan hati nurani. Jangan ada tekanan dari siapapun, termasuk dari peserta pemilu itu sendiri, karena peserta pemilu akan berkompetisi untuk lewat cara-cara mereka, yaitu kampanye, dan mudah-mudahan dan kampanye yang baik, tidak ada black campaign, sehingga kita akan memperoleh yang namanya wakil rakyat yang berkualitas, sehingga untuk memajukan derajat hidup kita. Terima kasih. Kami akhiri wawancara ini dengan mengaturkan pramusanti. Om, santai Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan. Salam Mahatama Jaya.